Langsung mohon gitu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan tentang modul 1.4 budaya positif dalam pembelajaran. Ada latar belakangnya, yaitu masuknya budaya asing tanpa filter yang sering ditiru murid merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Kiai Dewanto, yaitu menuntut anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian sebetulnya kolaborasi dengan siapa saja untuk menciptakan budaya positif dalam Indonesia. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan sekolah, buat orang tua, murid, lingkungan masyarakat dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Ini adalah keterkaitan antara materi yang sudah saya pelajari selama 2 bulan. Yang pertama ada modul 1.1 filosofi pemikiran Kiai Dewanto, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, kemudian 1.4 sebagai budaya positif. Kemudian apa sih tujuan akhirnya dari guru penggerak? Yang pertama yaitu dari filosofi pemikiran Kiai Dewanto, yaitu menjiwai dan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian nilai dan peran guru penggerak itu sendiri menghasilkan berbagai visi guru penggerak. Jadi setiap guru penggerak punya visinya. Kemudian visi guru penggerak diwujudkan dalam budaya positif. Kemudian dengan budaya positif maka akan tercapainya profil wajah dan di sini di pembelajaran Kiai Dewanto itu guru itu diajari mengenai atau karena kemudian murid itu sebagai benih. Nah sekarang kita sebagai guru kami hanya menuntut tumbuhnya benih dan merawatnya. Kemudian ini ada nilai-nilai guru penggerak, yaitu menjadi reflektif, dilengkapi, kolaboratif, berpihak pada murid. Kemudian untuk peran guru penggeraknya sendiri yaitu memimpin pembelajaran, menjadi guru lain, menciptakan kolaborasi, mewujudkan pembinaan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian untuk budaya positif itu sendiri ada prakarsa perubahannya yang dituangkan dalam kerja akan diwujudkan dalam kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Kemudian bagaimana cara mewujudkan budaya positifnya? Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dengan memberikan penanaman budaya positif, kemudian membuat keyakinan kelas, kemudian melakukan kegiatan pembahasan kepada rekan sejawat. Berikutnya ada berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian ada memantau refleksi dan mengevaluasi kesepakatan kelas setelah dibuat. Ada hubungan saya sebagai guru penggerak, yaitu ada hubungan dari kepala sekolah, rekan sejawat dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian sarana dan prasarana, kemudian dukungan dari orang tua. Adapun di sini ada disiplin positif, terus kemudian ada teori kontrol, nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, kemudian restitusi. Ini sudah saya pelajari semuanya Bapak Ibu dalam 2 bulan ini materinya. Kemudian di sini saya akan memaparkan tentang poin-poin pentingnya saja. Untuk disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri
dan membentukkan kepercayaan diri. Kemudian ada teori kontrol. Di sini kita dapat mengontrol orang lain, tetapi ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang dapat kita kontrol hanya diri sendiri. Kemudian nilai kebajikan di sini itu sebenarnya niatan kembali ke individu masing-masing, maka itu akan menunjukkan nilai kebajikan. Kemudian untuk teori motivasinya di sini ada menghindari hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan, menghargai diri, dan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian untuk hukuman dan konsekuensi itu untuk hukuman sendiri bersifat tidak terencana, kemudian satu arah oleh pihak guru, tapi kita lebih menekankan ke konsekuensi karena konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati murid dan guru. Kemudian untuk restitusinya sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sebagai yang lebih kuat. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nilai-nilainya universal yang sama dan berasal dari dalam diri murid dan guru yang diterapkan di kelas atau di sekolah. Kemudian kebutuhan manusianya, sebenarnya setiap individu itu punya kebutuhan. Yang pertama dia bertahan hidup, kemudian mendapatkan kasih sayang, kemudian mendapatkan kebebasan, berikutnya ada kesenangan dan penguasaan. Kemudian untuk di sini ada 2 kualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bisa dilihat sendiri ya. Saya akan lanjut ke poin berikutnya. Di sini pengalaman seperti apakah yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah saya. Itu saya mendapatkan pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif itu ketika saya menyelesaikan permasalahan pelanggaran siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap yang saya ambil berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Oleh sebab itulah saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam membagikan pemahaman saya kepada teman saya. Bagaimana perasaan saya saat mengalami kasus ini ya? Saya merasa lebih tertantang untuk menerapkan posisi guru sebagai manajer dan sebagai institusi dalam menangani kasus indisipliner agar murid dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mendapatkan agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif